Bokap gue pernah mengajarkan sesuatu. Ini penting buat semuanya. No matter what your career, no matter what, you need to inspire people. How to inspire? You need to talk. When you keep it silent, you keep your trophy in your display, nggak buat orang lain. 3K? Iya, kemauan, komitmen, konsistensi. Bukan, di antara itu tuh nggak ada kemenangan loh. Nggak ada, karena it brings the victory, man. It brings. Kalau menang tuh gampang, beli aja pialanya, gampang udah kan. What is the biggest trophy for your life? I believe the biggest trophy is not the biggest trophy. The biggest trophy adalah ketika gue bisa mewujudkan cita-cita gue di setiap kali gue naik kelas. You've done so much for the world of rally. Ya karena gue ikhlas. Gue gak punya agenda apa-apa, gue mau majuin ini. Ada satu poin dalam hidup lo, di mana dalam 1 tahun lo terbang 91 kali. Persis sekali. Pernah lupa gue ada di mana. Di tempat tidur gue buka mata ke atas, gue sampai 1 menit yang gila, gue di mana ya? Habis itu gue lihat ke kiri gitu, ya hotel dan kamar mandinya. Habis itu gue ke kanan lihat gunung-gunung, gue jalan kaki, gue buka ada rally, mobil rally gue tulisannya Rally New Zealand. Astaga, gue lagi di New Zealand. Jadi ketemu di sini kita. As, apa kabar? Good. How are you? Not bad, not bad. Not bad. Lelah? At all. Ya, positif problem. Kalau kita di antara mobil, bau oli, berisik, itu kayaknya sesuatu yang normal buat lo sehari-hari. Kalau nggak bau, baru nggak normal. Itu ya nggak normal berarti. Iyalah. Kalau ngomongin otomotif, it's in your blood. It ya runs kan? in the blood, yes. It runs in the blood. Yes. First question is, pilihan atau takdir? Hidup itu gini, menjadi tua itu takdir, Yeah. tapi hidup senang atau susah itu pilihan. Kalau mobil, kalau otomotif, Itu udah takdir. Itu Nggak udah bisa takdir. dipilih yang lain. Masalah utamanya gue nggak bisa jadi penyanyi, men. Suara gue jelek. kalau bisa lo pasti lebih jago. Iya. Opsinya dikasihnya apa dulu masih kecil? Aduh, dulu apa ya? Sebenarnya sih kalau ngomongin otomotif ya my biggest desire itu selalu ingin tahu tentang mobil ya. Bukan motor, spesifik mobil. Kenapa? Soalnya gue di generasi keempat di keluarga gue yang emang suka banget balapan. Jadi ya seperti dibilang it runs in the blood, yes indeed. Kakek nenek gue itu pembalap dan yang lebih jago nenek gue. Bokap nyokap gue pembalap yang lebih jago nyokap gue. Bokap navigator ya? Tuh, bokap gue navigator. Jadi orang banyak nggak tahu. Orang bilangnya Rifat anaknya pembalap, benar, tapi pembalap ibunya bukan bapaknya. Terus mereka punya adik, masing-masing punya adik tiga, semuanya pembalap. Jadi kan gue bilang kalau gue jadi penyanyi, it's something wrong, man. Nggak mungkin. Nah, ya, that's right. Yeah. Tapi what I'm mostly impressed about adalah sebetulnya di luar balapan atau your skill of driving atau otomotif, your public speaking. Ya, itu kenapa itu run ya? in the blood juga atau enggak? Sebenarnya ada ya, yes, agree. Karena gini, bokap gue suka ngomong. Dan bokap gue itu dari dulu adalah koordinator media sportnya Indonesia. Bokap gue pernah mengajarkan sesuatu. Ini penting buat semuanya. No matter what your career, no matter what, you need to inspire people. How to inspire? You need to talk. When you keep it silent, you keep your trophy in your display, nggak buat orang lain. Jadi sebenarnya apapun kita punya pilihan hidup, kalau lu bisa sharing ini ke orang banyak, lebih banyak yang sharing, lebih bermanfaat, and then you got the publicity. That's right. At the end of the day, ya, yang paling mahal adalah bukan prestasinya, tapi ucapannya. Iya kan? Lu mau lari ke, lu mau jadi sepeda ke, lu mau main basket, mau bola gitu. The biggest problem of Indonesian is rata-rata mereka tuh senang dengan apa yang mereka dapatkan saja, titik. Betul. Post eventnya nggak dipikirin. Sementara kalau orang bule, pre-eventnya dibicarakan ceritanya. Tapi kalau di sini suka dibilang takabur banyak ngomong loh, ya nggak? Enggak. And then post eventnya, lu harus cerita. Dia bilang sesuatu yang paling penting. Menang kalah lu harus menang. Gue bilang, what do you mean? Menang, lu menang di mata orang. Kalah, lu bisa cerita. Lu lebih menang lagi di mata orang. Karena apa? Begitu lu menang, lu cerita. Lu kalah, orang Indonesia tuh suka drama. Benar.
Sinetron kenapa yang lebih terkenal yang sedih daripada yang happy? Coba, ya kan? Karena inspirasinya adalah ketika lo put yourself in somebody's shoes gitu kan, dengan keadaan yang sulit, orang akan tahu, oh pantas lo nggak menang. Karena lo berusaha dengan barang yang beda. That's right. Iya kan? Terus nanti keep the spirit alive dari orang-orang, dan itu akan ngedorong lo ke depannya lagi. Jadi lo nggak baru di industri? 20 berapa tahun? 26 sekarang. 25 kemarin ya gue bilang ya this is my 25th year, makanya ya. Dan ini deh, despite balapan ya. 25 tahun di dunia olahraga. Iya. Tahun ke-10 we barely know your name. Exactly. It's a different story with you here. I know. There's a reason why you're here. There's a reason why your followers are that many. Karena gue desain itu. Seriously. Ini gue baru ngobrol sama teman-teman gue yang anaknya balapan go-kart. Start umur 7 tahun, menang umur 10 tahun, gue bilang anak lo top. Kenapa anak lo nggak balapan go-kart? Dia bilang gitu. Anak gue ikut balapan go-kart. Tapi gue tidak prepare dia untuk jadi juara hari ini. Juara gitu. Gue nanya sama teman gue. Anak lo umur 10 tahun juara? Yes, oke. Boleh nggak gue nanya? 15 tahun lagi anak lo mau balap apa? Itu kayak shock terapi dalam satu meja. Boleh nggak lo ceritain gue path hidup lo nih buat anak lo? Lo kan support anak lo. Iya. Anak lo umur 25 mau balap apa? Coba realistis ya. Kayak go-kart 5 tahun. Iya. Ya. Habis itu lo mesti kemana? Lo mesti touring car kan? Iya. Oke, sentul 5 tahun ya. 10 tahun kan? Oke kan? Formula 3 masih jauh tuh. Nah, begitu masuk nih Formula 4. Siap nggak 300 sampai 500 juta satu kali balap? Siap nggak? Ya kan? Kuat 2 tahun lah 3 tahun. Ya kalau pegangan tangannya sama BUMN gitu bisa mungkin. Iya makanya. Terus udah gitu kelar Formula 3 deh. Iya. 1,5 sampai 2 M tiap balap. Iya. Tahun ada 12 balap, kuat nggak lo? Nggak kan? Iya. Anak lo 2-3 udah ketuaan. Balap. This is unique karena gue baru tahu lo punya pegangan. Iya. 3K. Iya, kemauan, komitmen, konsistensi. Bukan di antara itu tuh nggak ada kemenangan loh. Nggak ada, karena it brings the victory, man. It brings. Kalau menang tuh gampang, beli aja pialanya, gampang udah kan. Menang gak ada yang gampang, lo harus mau, lo harus komit. Lo harus mau, lo harus konsisten, sama lo harus komit. Iya, kemauan, komitmen, konsistensi. Wow. Tapi despite that, lo banyak piala. 389 itu tahun 2013. Karena abis 2013 gue udah nggak start counting lagi. Ya. Gitu. Di antara piala itu, what is the biggest trophy for your life? I believe the biggest trophy is not the biggest trophy. The biggest trophy adalah ketika gue bisa mewujudkan cita-cita gue di setiap kali gue naik kelas. Jadi kalau gue bilang mana piala paling hebat? Ya kalau ngomongin orang awam, juara satu paling tinggi di dunia apa? Juara dunia. Oke, gue pernah juara satu di dunia di kejuaraan WRC Perancis, iya. Tapi di tahun 97 gue mulai, gue juara satu junior, itu paling bermanfaat. Habis itu tahun 98 gue juara satu sprint rally nasional, itu paling bermanfaat. Jadi ya, lu keep your path aja gitu satu-satu. Jadi mana yang paling hebat? Nggak ada. Karena di tahun 97 gue belum siap jadi juara dunia. And then di tahun gue juara dunia, gue udah mikirin apa lagi setelah itu. Gitu. Dari 97 ada satu sosok, Pak Budi, which is your mekanik ya? Iya, betul. Di luar itu pasti banyak. Because at the end of the day, you're in the car, berdua gitu kalau sama navigator. Cuman, you run the wheels. Tapi di balik itu, prosesnya luar biasa gitu. Betul. Who is the person that's always been there, yang selalu ada gitu buat lo? Ya buat gue ya, mekanik gue yang sangat gue percaya ya Pak Budi itu. Ya. Kenapa? Orang selalu bilang, Fat tuh jago banget nyetirnya. Gue bilang ya, itu agak subjektif ya. Menurut gue nggak bisa nyetir F1. Ya kan, muat aja mungkin. enggak. Gue aja nggak muat mungkin. Iya kan? Iya. Gue bisa nyetir kencang, lo tau nggak kenapa? Kenapa? Soalnya semua baut di mobil gue kencang. Gila. Bagus banget. Iya gak? Hah? Lo bisa bayangin gue nyetir kencang, semua baut di mobil gue kendor. Iya.
that doesn't come from driving school. Enggak. Itu enggak datang dari bahkan mungkin YouTube gitu. Itu datang mungkin dari orang tua atau obrolan gitu, mungkin disiplinnya gitu. Iya. Sifat itu dapat dari mana berarti? Gue rasa disiplin, karena gini, ini cerita flashback aja dikit. Bukan gue mau mendramatisir Rifat jadi begini gara-gara begitu, enggak. Tapi gue cerita bener. Bokap gue adalah penyelenggara rally terbesar saat itu, ya. Dia punya event terbesar namanya BSD Sprint Rally. Nyokap gue punya mobil rally. Om gue punya mobil rally. Gue mau ikut rally sama nyokap gue dikasih pinjem dengan satu syarat. Balikin sesuai dengan yang dipinjem. Oke? Bokap gue punya sprint rally kan, event kan. Gue bilang mau daftar gratisin. Dia bilang no problem. Tapi kalau menang, duitnya jangan diambil, pialanya aja. Ya kan? Jadilah gue muter otak gue, gimana caranya bisa dapetin, gue bisa pinjem mobil, tapi gue nggak punya duit buat beli bensin, karena bensin mahal, bensinnya. Terus kalau gue nggak daftar, gue menang buat apa? Karena gue belum berpikir public speaking dan lain-lain, karena gue awal kan. Jadilah gue bersama Pak Budi itu berpikir, datang ke bengkel-bengkel orang, nyari ban-ban bekas. Terus habis itu gue, kita punya satu toolkit yang selalu kita bawa kemana-mana. And then bensin, gue inget banget bensin tuh gue beli ecerannya di Gunung Sahari. Dan gue selalu beli kalau malam, karena kalau malam kadang-kadang harganya turun, soalnya udah kepepet, nggak laku. And then yang terakhir adalah, begitu gue udah running di event, gue selalu mikir, gue harus punya USP, itu unique selling point. Dari dulu gue selalu suka gitu. Gue selalu offset lah dibanding orang-orang, selalu gitu. Gue harus ada yang nonjol nih. Iya, gitu gue harus ada yang nonjol apa gitu. Tapi gue kan nggak punya apa-apa. Gue punya mobil pinjaman nyokap gue, mobilnya biasa-biasa aja. Oke, cukup tapi biasa aja. Gue punya ban bekas. Gue nggak punya mekanik cuman kecuali Pak Budi. Lo tau nggak apa? Rumah gue di Bintaro. Eventnya tuh di BSD. Setiap kali hujan gede, gue sama Pak Budi berangkat naik mobil balap dan bawa satu mobil hardtop pickup dulu bokap gue punya. Tau nggak buat apa? Buat apa? Gue latihan sampai bisa dibecek. Karena nggak ada orang yang latihan dibecek. Dan dibecek nggak peduli, lu mau naik roket juga nggak bakal kenceng kalau nyetirnya nggak bener. Jadi gue, ya biasanya kita bertiga berempat sama helper gitu. Ya udah gue latihan nyangkut kanan, nyangkut kiri, hardtop datang tarik, nyangkut kan tarik lagi, nyangkut lagi tarik lagi, terus sampai gue bisa. Begitu balapan, gue selalu berharap mudah-mudahan ada satu SS yang hujan. Begitu hujan, gue ninggalin 1 menit di depan orang-orang. Gila. Ya, dengan mobil yang seadanya. Karena lu punya USP, unique selling point. Dan itu lu pegang terus, gue harus jadi driver under wet condition terbaik gitu. Iya, sampai ini cerita benar juga, dan nggak pengen gue besar kepala, tapi ini kenyataan. Sampai di tahun yang gue udah menang 3 kali berturut-turut, dan gue tidak mampu beli mobil berikutnya, yang gue lakukan apa coba? Gue beli mobil yang lebih pelan untuk ngejar mobil yang kencang. Iya, jadi dulu gue naik Evo 4. Biar ada adrenalin. Iya, karena gue udah nggak bisa beli Evo 6, jadi gue beli Lancer GTI yang 2-wheel drive untuk ngejar Evo 4. Dan ini kejadian lagi. Berhubung gue juara 1, jadi gue start nomor 1 kan. Jadi mobil gue Lancer GTI di depan, belakangnya Evo. Hujan gede, 2-wheel drive di lumpur. Gue menang 1,5 menit di depan Evo itu. Naik mobil 2-wheel drive. Tunggu, gue penasaran ini deh. Omongan orang-orang ketika lo bilang, gue mau yang rally ini expander. Orang-orang bilangnya apa? Lo tau gak? Itu aja sesuatu scripted. Yang unik kan? Oh iya. Apa gimana? Itu scripted. Scripted gimana? Scripted. Ketika gue bikin plan semuanya, atas bawah semuanya gue udah tulis. Waktu itu gue ketua Komisi Rally Indonesia. Gue lagi pengen mengembangkan rally di Indonesia lagi kayak zamannya waktu gue suka menang. Kan dia lagi plunging banget, bang gitu. Peserta cuma 20, paling banyak 30, ya udahlah. Terus gue mikir, gue berambassador Mitsubishi. Gue mikir, gue udah beberapa kali nyobain Pajero kan. Tapi ya nggak mungkin lah balapan rally naik Pajero kan. Akhirnya expander keluar, pas gue ke Jepang gue tes. Kok ini mobil mirip Evo 10 ya, gue bilang ya.
Terus gue ngomong sama orang Jepangnya, ini begini. Oh dia cuma iya. Selesai keluar, dia kan nggak tahu gue siapa kan. Dia ngomong sama bos Mitsubishi sini. Itu tadi siapa? Kok banyak informasi yang dia tahu? Dia bilang, oh itu brand ambassador kita. Oh gitu, jadi gue boleh ngomong katanya? Iya boleh. Udah akhirnya bener tuh mobil mirip F10. Ya udah deh gini. Gimana cara naikin popularitas rally? Kalau gue beli mobil rally terkini saat ini, ya, orang nggak mampu gue lah. menang, hebat, tepuk tangan, lu keren. Oke. Siapa yang tepuk tangan? Anak-anak rally aja. Setuju. Siapa? Yang gue kenal semua. Akhirnya gue bilang, kita bikin satu mobil yang semua orang menganggap hero-nya mobilnya bukan Rifat. Gitu. Dan kita cuma punya expander. Kita bangun project gila ini, gue janji ini bakal jadi trending topik dunia, bukan Indonesia. Oke. Kalau Mitsubishi Expander itu semua orang bilang, lu gila pakai balapan gitu. Orang pada posting gitu. Gue bilang sama Mitsubishi, ada yang nyuruh nggak mereka posting? Nggak ada kan? Look at this. Dan setiap kali gue balap, gila. Rombongan Expander yang nonton. Karena gue mau narik market baru kan ke rally kan. Ya udah, sesama pemakai Expander datang. Itu bisa ratusan Expander yang nonton gue lewat. Dan dia, sorry nih kalau gue naik mobil WRC juga nggak bakal datang. Iya benar. Iya karena mobilnya. Tapi ini project gila loh, maksud gue ini kolaborasi antara negara kan. Iyalah, gue bikin semua itu yang iya mastermind-nya gue di tengah. But this shows something sih menurut gue, bahwa kalau dari cerita lo tadi membuktikan yang sebelumnya yang lo latihan hujan gitu. It doesn't take money to be good at driving atau to be a racer gitu. Iya. Dan plus yang cerita dari yang lo ceritain barusan adalah it doesn't take a good WRC car gitu. Iya. Nggak perlu. The key adalah uniqueness. Dan dibalik setir itu siapa gitu. Iya. Itu hal fundamental ketika balap kah? Ketika gue nyetir mobil kencang spek WRC, yang jadi berita Rifat. Bukan. Ketika gue nyetir Expander ikut balap, 50% beritanya Expander ikut balap, another 50% Rifat menang naik Expander. Jadi ketika gue menang atau kalah, gue punya energi besar. Dan gara-gara itu rally naik lagi. Hari ini, 2 minggu yang lalu, 5 tahun yang lalu, gue start dengan peserta 20-30. 2 minggu yang lalu ada balapan di Malang, pesertanya 155. Gila, luar biasa. You've done so much for the world of rally. Ya karena gue ikhlas. Gue gak punya agenda apa-apa, gue mau majuin ini. Oke. Kalau ngomongin seorang atlet gitu, mungkin setelah yang tadi udah dibahas gitu, setelah umur udah lewat, fisik udah mulai lelah gitu. Ini mau atlet apa aja ya? Iya. Visi misinya berubah mungkin. Positif, persis. Visi misi lo sekarang? Gue terakhir kali rally di Amerika tahun 2013. Terakhir kali rally. Expander itu dibikin 10 tahun kemudian, 2022. 2022 gue naik Expander, gue juara 1 sprint rally. 2023 tahun lalu gue juara 1 nasional dengan Mitsubishi Expander. 2023 itu 2022 ya. 2023 gue salah dong tadi. 2021 gue juara sprint rally, 2022 gue juara rally, 2023 kalau gue mau ikut, I believe I still can do it. You know? Tapi to be old and wise, first you need to be young and stupid. But you were at that point, no? Yeah, I was old and I was young and stupid. Iya kan? But I'm not old and stupid sekarang. Jadi, gue bilang sama adik gue, kita berdua nggak usah ikut rally. Karena rally is about us. Gue punya nama, lu punya nama. Tapi gimana nama kita untuk ngebina orang-orang supaya mereka bisa berkompetisi? We stop here. Gue bina tim A, lu bina tim B. Lu pegang, kita bikin kompetisi. 2 tahun lagi kita balik, kita tes case sama mereka. Biarkanlah mereka berkompetisi. Nama kita nggak ada hilang. Tapi nggak bakal dilupain. Tapi lu bilang, lu mau ngerem semuanya 2025? Iya betul. Dikala gue umur 4, sebetulnya gue dikala umur 45, I'm done. Akhirnya gue bikin keputusan tahun ini gue akan turn 45. I'm done with Indonesian Championship. Karena I have enough. Gue cukup. Gue 13 kali juara nasional. I don't need anything else to prove. Yang perlu gue prove adalah ketika murid gue bisa gantiin gue. Yang visi misinya udah beda. Iya. Kemarin ada sprint rally 155 peserta apa segala macam, mobil semua baru-baru.
Waktu gue datang Expander cuma 3 mobil lah yang gue rubah regulasi. Sekarang kita punya 18 mobil WRC spec di Indonesia. Oke, gue testing. Waktu gue paling kenceng kemarin. But done gitu. Gue cuman bukan showing to public gue jago bisa nyetir, enggak. Dan begitu gue coba nyetir, oke, setup mobilnya begini, reviewnya buat lo begini, gue settingnya mobil buat lo begini. Dah. Malamnya gue telepon sama adek gue, gimana tim yang itu begini, ada yang salah Fat gini. Ya udah gue beresin juga mobil dia. Bener nggak? Once you're in motorsport, you're in motorsport for life. Age is just a number, man. Iya ya, kalau kita lihat misalnya, ya siapa gitu, ya Alonso. Iya, just a number. Keluar, datang lagi, sekarang dia P3, P4 gitu. Iya. Vettel bilang dia mau cabut buat lingkungan, sekarang balap lagi gitu. Ya tapi Tiger Golf cabut menang lagi. Tiger Woods ya kan di golf. Iya benar juga sih, Master balik lagi. And tadi lo bilang juga young and stupid atau young and reckless because driving is dangerous gitu. Kecelakaan terparah? Banyak. Mau dihitung bonnya apa mau dihitung berapa biji mobilnya? Yang paling sakit? Mungkin 6 biji kali mobil nggak bisa dipungut kali ya. Ya ada yang paling ada di otak. 2013 terbalik-balik naik Pajero nih, Pajero belakang nih bentuknya kayak gini nih. Loncat dari 15 meter ke bawah, bonyok banget sampai sekarang makanya leher gue sakit. Terus di Malaysia 2 kali, sekali nabrak pohon kelapa, sekali lagi nabrak jembatan. Di Amerika koprol naik Evo 10 2 kali. Terus di WRC 160 km/jam remnya putus, nabrak jembatan, nabrak guardrail terus nabrak tebing. Some other things lah. Then it doesn't stop you. Kan udah lewat. Pada saat itu? Ya udah aja. Gue abis itu gue langsung punya prinsip. Hidup itu kayak nyetir mobil, men. Kenapa kaca depan lebih gede daripada kaca spion? Karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Ya nggak? Biasanya yang paling susah tuh adalah ketika orang habis melalui kejadian, and then dia mau jalan ke depan, tapi dia ngeliat spion, akhirnya tabrakan lagi di depan. Fokus on your future. And if you talk about future, you talk about health. Sepenting itu dong. Maksudnya untuk lo merasa bahwa lo masih ada, ya anak-anak lo gitu misalnya. Dan I didn't know this until you tell me. You're a watch guy, tapi you only wear a specific watch. Lo cuma pakai 1 jam ketika balapan. Iya, selalu. Dan itu Garmin. 935. Kenapa? Pertama kayak nggak berasa pakai jam. Nomor 2 baterainya lama setengah mati. Ketiga, gue tidak pernah kecewa sama jam itu dari pertama kali gue beli. Jadi gue bukan orang yang suka olahraga gila-gilaan, bukan. Tapi gue suka punya sesuatu yang bisa tracking selama gue melakukan activity. I've been trying so many things dah. Tapi menurut gue, apps-nya Garmin tuh way ahead of everybody else. Pada saat itu ya. Ini 5 tahun yang lalu. Measurement-nya sih menurut gue. Iya, measurement-nya. Itu 5 tahun yang lalu lah. Mungkin lebih. Soalnya itu gue beli waktu Expander keluar. Gue pulang dari Jepang, gue beli di Singapura. Itu 2017, sekarang 2023. 6 tahun yang lalu. Iya. Karena waktu itu gue testing prototipe itu, gue gak bakal lupa belinya di Singapura. Iya, 935. Dah. Dan sampai hari ini masih gue pakai jam yang sama. Dan gue belum lihat belum lihat suatu development yang loncat jauh gitu pada saat itu dari 935. Sampai hari ini. I'm serious. I'm not like selling watch ya, man. But like seriously, even though di sebelah gue banyak jamnya, tapi ini honest opinion. Are you watch guy? Yes. You're a watch guy kan? Iya. Dan lo abis menang balap abis kalau you buy watch. Yes. But it proves bahwa ketika lo mau beli abis menang juara 1, pada akhirnya lo pakai Garmin. Iya selalu. Iya. Gue nggak bikin jam itu sebagai status hidup, that's the thing. Tapi karena gue suka. Karena gue suka aja, karena gue suka. Semua jam punya story. Gitu. Nah kalau kita ngomongin apa yang kita pakai hari ini, Epix Pro gitu. Ini gue nggak bisa bilang bahwa ini I can't tell whether this is jam
yang bukan lo banget karena ini lo banget gitu karena it fits the GPS dan segala macam. What's your take on this? Ini. Pakai waktu pertama kali make, gue pengen lihat dulu. Yeah. Watch face-nya ada yang baru apa enggak? Oh iya. Gue suka yang ini, ya kan? Iya. Terus pas ditunjukin gue bilang, gak usah, tenang aja. Gue tahu cara makainya. Soalnya udah ada di tangan gue bertahun-tahun. Selama itu nanti sama. Oke. Setup lo apa? Karena ini menurut gue perkumpulan Garmin gue seakan ini ya. Maksudnya teman-teman gue yang menggunakan Garmin gitu. Yang kita bandingin adalah setup. Jadi kalau misalnya di atas paling jam, lo tuh di bawahnya apa aja? Oh, paham kan maksud gue? Paham. Kalau gue gue selalu pertama adalah step. Yang kedua adalah heart rate, kalori, step kalori. Yang ketiga adalah paling atas step biasanya. Yang keduanya adalah jam, yang ketiganya adalah kalori. Oh, 3 itu ya paling penting buat lo. 3. Untuk maintain kesehatan berarti di sini. Benar, tapi itu kalau default ya. Kalau lihat kayak begini nih. Gitu. Tapi kalau gue masukin ke mode-nya, kalau gue mau running atau sepeda, sampai sepeda segala macam gue punya, by the way. Oh iya, belum cerita gue. Ini dan ini gue Garmin juga. Serius. Oh, iya, dan bukan yang touchscreen, bukan. Bukan yang touchscreen. Soalnya gue suka sepedanya MTB, jumping. Jadi gue bukan pakai yang touchscreen. Oke. Kalau gue selalu what I put di atas adalah kalender. Oh, oke. Jadi kalau di gue sekarang adalah Talks with Rifat Sungkar. Iya, ada ya. Ada, habis itu adalah I put weather sama sunrise. Oke. Jadi sunrise besok jam berapa, terus set jam berapa. Dan I've never seen watch this convenient sebetulnya. Tapi kalau ngomongin jam yang yang high technology, advanced gitu. On off the track, gimana nih buat lo? On the track kan lo pasti menggunakan untuk kayak lo melihat jamnya dan ini durability-nya gitu. Off the track? Enggak. Sebelumnya, kan gue pakai 935. Tapi kalau di track use gue pakai Mark driver. Oke. Lo tau nggak? Ini yang paling hebatnya di antara semua, menurut gue, tahan panas. Karena udah berkali-kali jam pada blackout, overheat. Nggak bisa, gini. Di dalam kabin mobil balap gua, itu lagi dingin tuh 50-an derajat. Lagi dingin, ya. Bisa sampai 61 kadang-kadang. Tapi in average ya 52, 51, 52. Itu enak tuh, segitu. Bukan 40-an loh. Gitu enak. Nah, di situ kita 37 tuh ngeluh banget loh. Iya. Pakai racing suit lah ya kan. Nah, di situ GPS jalan kan. Bayangin deh GPS jalan, environment-nya panas. Deh, cocok tuh. Gila. Banyak yang nggak kuat. Itu on the track ya? Iya dong. Iya. Kalau ini untuk off the track gimana buat lo? Keren nggak? Luar biasa. Iya. Watch face-nya keren nggak? Yang paling penting watch face-nya. Oh ya, by the way, gue tuh nggak suka jam berat. Oke. Iya, gue nggak suka jam berat. Ini terlihat berat tapi sebetulnya enggak. Iya, kemarin begitu lihat dari 935 ke sini kan, waduh. Iya. Ngangkatnya jauh banget nih. Tapi masih pakai, sama sekali tidak menunjukkan kalau dia seberat itu. So Oke. Nah, lo tadi bilang bahwa GPS itu salah satu, yang kedua adalah activity tracking dan performance analysis buat lo ya? Iya, performance analysis tuh gini. Kan gue itu di mobil zaman sekarang, kita tuh ada data logging. Nah, data logging yang kita pakai itu kita selalu baca beberapa parameter. Yaitu biasanya ya, throttle, brake, angle steer, sama wheel speed sensor. Nah, itu ada beberapa kombinasi. Kalau itu berjalan dengan baik, kita akan baca tabel itu akan selalu ada di atas. Waktu tahun, ya mungkin 5 tahunan yang lalu lah. Ini pertama kali gue diajarin sama si, trainer gue di rally. Jadi, gimana caranya seorang driver itu bisa nyetir mobil konsisten kalau SS-nya panjang? Karena biasanya ketika SS-nya pendek, semua orang hebat. Tapi begitu lebih dari 10 kilo mulai itu declining. Kenapa? Karena fokusnya turun. Nah, fokus turun tuh karena apa? Karena water intake-nya habis. Jadi dia mulai itu yang namanya dehidrasi. Jadi perhatiin deh. Iya. Banyak banget di di tontonan mau F1 kayak MotoGP atau rally. Orang tuh banyak bikin salah di SS yang panjang, bukan yang pendek. Karena bukan karena dia nggak jago nyetir,
Karena bodinya itu mulai turun. Nah di sini gue harus bisa kasih report trackingnya. Heart rate gue spike-nya di kapan. Yes. Iya kan? Terus konsistennya seperti body apa? battery-nya. Iya, body battery itu lagi berapa persen? Tidurnya cukup apa enggak? Yes. Itu semuanya tuh ada di dalam ini satu nih. Ternyata semuanya ada. Gimana nggak happy banget gue kayak ke Disneyland tuh nggak lo? Dari hitam putih jadi begini, bagusnya minta ampun lagi. Ya kan gambarnya udah touchscreen juga, pencet juga. Oh lu saking lama itu sebelumnya belum masih hitam putih berarti? Iya, warnanya kayak datang ke tempat fotokopi lah kalau dibandingin ini kan merahnya tanggung-tanggung gitu. Ini berwarna banget. Berarti di upgrade banget ya? Iya. Susah lepas tuh kalau gue liat-liat dari tangan lo tuh. Nggak apa-apa. Sudah nggak bisa. Cocok aja. Nah kalau let's go back a little bit to your passion gitu. Yeah. Di luar jam tentunya adalah balapan. Yeah. Tapi salah satu yang lo passionate about adalah regulasi. Iya. Regulation, exactly. Apa kabar regulasi? Masih diperjuang? Oh, pasti dong. 1 sampai 100. Maksudnya gue inget lo awal-awal vokal terhadap legalisasi modifikasi gitu. Iya. Sangat vokal, sangat keringetan ngobrol gitu. 1 sampai 100 prosesnya ada di berapa persen 80. Sekarang? Wow. Udah sampai meja menteri untuk di approve. Mudah-mudahan. Seberat apa untuk sampai kayak gitu? Ya gue bilang sampai orang dalam organisasi gue pun banyak yang bilang udah nggak usah diusahain, lu samanya ganti negara, ini nggak bisa. Satu hal yang gue bilang sama dia, kalau capek gue sendirian nggak ngajak lu, tapi kalau happy lu pasti dalam kereta gue sama-sama. Jadi tenang aja, yang habis waktu gue bukan waktu lu. Tapi kan sebetulnya banyak yang diperjuangin lain dah. Maksudnya sebagai e-mobility gitu? Iya. Di luar balapan berarti kan? Total di luar balap. There's so many things yang that you can talk about. Kenapa modifikasi? Gini, mobil sama motor yang kena modifikasi nggak bisa di jalan raya dikarenakan administrasi nggak bisa diurus. Benar nggak? Benar. Iya. Sekarang gue mau nanya nih, Candi Borobudur ada IMB-nya nggak? Gue nggak tahu deh. Iya kan? Nggak ada. Gue bilang kenapa nggak dibongkar? Karena itu warisan sejarah Indonesia. Dari dulu orang Indonesia gila udah bisa bikin candi segitu bagus. Bikin mobil sama motor itu adalah karya seni seperti candi di waktu yang akan datang. Lu mau anak lu nanti nggak ngeliat Faya Kodok karena hilang dari muka bumi ini? Mau nggak? It's your options, man. And then kita nggak ganggu industri gede. Kita cuma naikin industri kreatif otomotifnya Indonesia. Kalau dulu kita bisa bikin candi, sekarang nggak bisa. Kita bisa bikin mobil motor custom yang juara dunia. Dan itu terbukti? Bukan terbukti lagi. Maksudnya bukan ini despite dunia ya. Lo mau custom apa aja, bawa mesin apa aja, lo masukin ke Mio gitu misalnya. Lo ke bengkel di manapun itu, dia akan cari cara gimana caranya. Indonesia udah paling jago. Berarti pertanyaan gue adalah dengan kreativitas yang limitless, let's say we have that limitless creativity gitu, bisa dibawa kemana dunia otomotif negara ini? 120 tahun apa 100 tahun yang lalu lah yang paling gampang nyebutnya, 120 tahun yang lalu. Semua merek mobil ini mulainya di mana? Di garasi kan? Yang survive, yang masih ada sekarang. Tapi at least dulu di garasi boleh mereka bikin. Mau itu merek Eropa, mau Amerika, mau Jepang. Artinya kalau sekarang dibolehin, beberapa tahun lagi Indonesia punya merek kendaraan sendiri, insya Allah. Kalau dikasih kesempatan. Masalah utamanya kesempatan itu nggak pernah dibuka. Mending dibuka, diomongin aja kayaknya dosa banget ya nggak? Mobil gua bikinan nih gitu. Jangan diomongin, tuh surat-suratnya nggak beres. Terus kalau gue misalnya bikin ini sendiri dengan ikhlas, terus surat-suratnya gue bisa justifikasi bukan mobil curian, plus abis itu bisa bayar kontribusi pajak ke negara, yang rugi siapa? Siapa yang rugi coba? Nggak ada kan? Bengkel kecilnya hidup, kreativitasnya dikenal orang, negara dapat masukan, tenaga kerja hidup. Iya. Jelasin lagi kenapa lo bangga menggunakan 365? 356. 356. Karena gini, gue tuh suka sesuatu yang punya cerita, tadi gue bilang kan. Dan itu bukan Jerman ya? Bukan. Iya. 356 itu gue pikir gini, kalau lo punya duit lo bisa beli yang baru. Tapi jangan lupa, dia itu satu pabrik sama VW kan.
semua orang VW, dreamnya apa? Punya 356. Tapi semua orang yang punya yang baru, dreamnya apa? Punya 356. Jadi ketika gue datang dengan 356, dia raja besar tapi humble. Yeah. Karena yang gede menghormati dia, yang kecil menghormati dia. Yeah. Dan bentuknya biasa aja. Cuma orang tahu kan. Iya nggak? Kalau pakai itu Daytona deh, ya nggak? Daytona Platinum, ya nggak? Orang nggak ngerti biasa-biasa aja. Iya. Tapi maksudnya itu salah satu poin yang lo bilang bahwa itu artwork berjalan. Oh, definitely. Dan itu buatan, maksudnya, ya sekarang kita lihat Kit Car Surabaya gitu, udah bisa buat seperti itu. Bisa. Dan 356 itu punya arti. Di umur 35 si yang bikin, si Ferdinand itu bikin tuh mobil di 6 negara yang berbeda. Wow. 356. Wow. Karena perang dunia saat itu, jadi harus pindah-pindah. Dan itu yang sedang lo perjuangkan sampai sekarang berarti? Dong. Mungkin kita bikin 456 nanti di sini atau 678 versi Indonesia. Berarti di luar balap, di luar ngurusin regulasi gitu. Lo pulang ke rumah gitu. Who are you? Sama seperti di balapan, ketika lu ngeliat gue banyak ngomong gini, ya kan, pas balapan kencengnya setengah mati gitu, gue tuh selalu punya switch. Ketika lo entry dalam satu environment, you have to know where you put yourself. Dah gitu. Begitu gue nyampe di rumah, bini gue bilang sih gue hanya seperti kucing kecil yang malas banget yang dia selalu bilang, kenapa hidup lo speednya segitu cepat, begitu di rumah segitu lambat? Lo mau gue balapan terus 24 jam? Gue bilang, enggak kan? Jadi ya udah. Gue sangat terhibur dengan konten-konten dia. Konten-konten dia yang di bengkel lo. Ini adalah ini nggak bisa ini, ibu-ibu lihat nih, ini isinya besi semua ibu-ibu, ya kan? Ketika melihat itu lo kayak gimana waktu itu, Lex? Gue selalu ngomong sama dia, lo tau nggak? Yang paling enak dari kamu posisinya adalah lu nggak ngerti, lu pura-pura ngerti aja, ntar gue jelasin kalau salah. Karena lu naruh diri lu di posisi orang normal yang nggak tahu balapan tuh apa. Iya. Jadi jangan bikin ini kita bikin konten nih biar seru. Enggak, jangan, konten itu jangan dibikin. Konten itu dikerjain aja. Iya. Kalau tadi gue di awal nanya takdir atau pilihan? Iya. Untuk anak lo? Pilihan. Iya. Wow. Karena gue tidak nyuruh anak gue jadi pembalap. Tapi sekarang di go-kart terus? Ya cukup buat basic. Karena mau anak gue jadi pembalap atau enggak, kalau dia lagi handle mobil dia tahu bagaimana cara menghandle-nya. Itu yang gue pikir. Soalnya gue juga ada matematika yang seru ya. Kalau dia mau jadi pembalap, gue harus beli mobil balap. Tapi kalau dia mau jadi seniman, ya beli kanvas ukuran 8 bola juga nggak apa-apa lah. Do it. Ujung-ujungnya do it. Let's talk a little bit about investment. Iya. I do believe bahwa jam adalah sebuah investment. 100% setuju. Ya, bukan mungkin orang ketika berpikir itu adalah value-nya yang akan tinggi, which is absolutely true gitu. When you buy a really nice vintage watch gitu. Tapi ketika jam yang sangat pandai, teknologi begitu tinggi gitu. How is this an investment to you and your family and your health and everything? Kalau gue nggak anggap ini sebagai investment, gue nggak akan pakai tuh jam udah 6 tahun dari sampai kemarin. Dan itu masih nyala baik-baik aja. Belum pernah dibawa ke bengkel jam sama sekali. Not even once. Oke? Artinya, kalau lu ngomongin cost per day-nya, itu barang kan murahnya setengah mati. Tapi kalau lu tahu feature yang di dalam, lu kayak dikasih bukan dibeli. Tau nggak? Karena ternyata hal itu yang bisa melakukan tindakan preventif akan kehidupan lo. Tindakan preventif artinya gini, lo tau nggak lo ready buat olahraga? Lo tau nggak kapasiti tinggi lo di sebelah mana? Lo tau nggak maksimum heart attack lo berapa? Lo tau nggak lo harus jalan berapa lama? Jadi targeting kehidupan lo tuh semuanya ada dalam satu pergelangan. Dan gue langsung taruh di sini. Karena salah satu settingannya adalah spikes kan, untuk heart rate yang additional itu. Gue masukinnya 161 sampai 181. Karena kalau hitung-hitung matematika, gue harusnya heart rate gue di 131 ke 141. Kalau sepedahan kan bisa sampai 161 lebih. Dan dia selalu alarmnya nyala. Dan itu udah caution buat gue. Gue pernah lagi main bola sama anak gue, lari-larian, terus tiba-tiba jam gue bunyi, gitu. Gue cuma tahu aja, oh berarti udah 161 lebih nih. Ya udah gue calm down aja dulu.
Begitu juga dengan step gitu. Step nggak ada alarmnya. Tapi once in the blue moon ya lu kan pasti lihat baru 4.000 nih. Udah ada gitu. Nah, apalagi sekarang yang baru di sini ada sleep quality. Yes. Ini cocok banget nih. Kalau belum enak-enak banget, gue harus panggil tukang pijit, ya kan? Supaya gue tahu kondisi gue cukup fit untuk melakukan tidur yang enak. Jadi ya ada hal yang kalau gue bilang bener. Sometimes hidup itu not about spending, but it's an investment. Dan investment yang baik adalah bukan kepada barang yang returnnya tinggi, tapi barang yang bermanfaat buat lo. Dan ini barang sangat-sangat bermanfaat buat gue. Luar biasa. Gue setuju banget sama apa yang lo sampaikan tadi tentang investasi bukan nilai yang tinggi, tapi seberapa manfaatnya ini buat gue. I personally I was skeptical about smartwatches. Karena HP gue rasa udah cukup pintar. Sampai suatu hari gue bisa nge-reject sebuah telepon dari jam. Itu yang sesuatu yang mengubah hidup gue. Karena on a daily basis, yang gue lakukan adalah bangun setiap pagi jam 5 untuk siaran radio, meeting ini itu, pulang apa segala macam. Gue mau lihat seberapa jauhnya rumah gue, seberapa lama gue akan nyampe sana gitu. And it tells when you're in the car. You're 50 minutes away from home, yang gitu-gitu disampaikan gitu. It saves me a lot gitu. Tapi salah satu hal yang mungkin kita relate adalah we go to meetings all the time. Dan you go out, you socialize gitu. How is this ketika lo bertemu orang di luar sana, urban lifestyle lo gimana? Itu bagus. The best thing about this smartwatch, it looks smart. Bukan mainan. Jadi kadang-kadang gini, ketika kita udah suka menyukai dunia olahraga, apalagi gue olahraganya yang speednya tinggi gitu ya. Kalau udah pakai Garmin, itu sesuatu yang lu milih barang yang bener. Selalu orang pikirnya gitu. Karena dia nggak peduli punya jam yang harga 1 miliar kayak mau yang jam yang harganya berapa, tapi is acceptable dimanapun. Karena tau nggak apa? Ini barang bisa jadi salah satu barang untuk topik pembicaraan. That's right. Right? Ketika lu juga ngintip orang lain pakai smartwatch, secara otomatis lu as sports person. At least kalau meetingnya udah deadlock, ajak ngobrol aja. Berapa setiap hari ini? Bisa lihat nggak jam lo? Ya kan? Dan yang selalu gue impress terhadap yang gue punya selama ini adalah, baterai lu berapa hari? Lu tau gak nih terakhir ngecas 2 minggu yang lalu? Bener. Iya. Itu poin yang penting lagi. Karena baterainya gila sih Garmin itu. Nggak ada lawannya. Dan gue tuh bisa pergi traveling nggak bawa charger. No problem. No problem. Kalau baterainya tinggal 5%, gue tahu gue masih bisa lari normal 4 kilo. 4-5 kilo. Tinggal 5% tuh. It is insane. Emang gila sih. Lo tadi cerita bahwa ketika di awal latihan balap, di kondisi hujan terus. Gitu. Dan lo berharap bahwa ini hujan dong. Ketika balap tuh lo harus tahu ban mana yang digunakan. Kan? Bukan lagi, itu paling penting. Wet tire, semua. Hard, soft. How is this effective for you? Kayak bawa contekan, keulangan. Jadi biasanya orang gue suruh jalan dulu untuk melewati lokasi yang sama. Oke? Habis itu gue confirm dengan teknologi yang gue udah punya. Iya kan? Karena akurasinya, ketika lu harus pilih ban dengan kompon yang beda satu kompon itu at least 0,5 detik per kilometer. Jadi lu salah ban dengan nyetir yang sama, let's say 10 km lu udah kalah 5. Gitu. Tapi karena kalau gue bawa contekan, nih kan, pertimbangan gue lebih akurat. Itu yang the plus point buat dia kalau gue lagi balapan. That's right. Ada satu poin dalam hidup lo, di mana dalam 1 tahun lo terbang 91 kali. Persis sekali. Jet lag udah pasti dong? Jangan ditanya lagi. Pernah lupa gue ada di mana. Gimana? Pernah lupa gue bangun tidur ada di mana. Itu rekor 2017 tuh gue terbang 91 kali, itu rekor lah udah sebagai orang normal. Harusnya gue ambil license pilot kali ya. Karena jam terbang lo udah gila. Jam terbang, terbangnya mah jam terbang. Bisa gue bangun tidur, di tempat tidur gue buka mata ke atas, gue sampai 1 menit yang gila, gue di mana ya? Habis itu gue lihat ke kiri gitu, hotel dan kamar mandinya. Situ gue ke kanan lihat gunung-gunung,
Gue jalan kaki, gue buka, ada mobil rally gue, tulisannya Rally New Zealand. Astaga, gue lagi di New Zealand. Percaya loh, ini terjadi. Do you miss that kind of lifestyle? Ya. Yeah. Pengalaman terbaik hari itu belum tentu hari ini. I've been there. Cukup lah. To be honest, I'm really impressed with you because of this juga sih. Iya. Karena you're able to see your past sebagai sesuatu yang lo senyumin terus gitu. Oh iya, tentunya. Dan itu kan bukan sesuatu yang lo bisa ulang kembali. Nggak bisa. Gue selalu happy sama semua kejadian dalam hidup gue. Mau seneng, mau sedih. Karena ya itu yang membuat gue hari ini. No regrets? Only regrets the thing that you never done. Bagus banget. Itu diajarin sama navigator gue. Navigator gue serius. Begitu kita ada sesuatu, mobil gue nabrak, ban gue copot, belakang kanan, kita recovery lagi, kita kejar dari 10, kita finish ketiga. Besokan dia bilang, only regrets the thing that you never done. Things that you have done, that's it. Wow, that's really good. Tapi we talk about traveling. Iya. You can't get rid of jet lag that fast. Nggak bisa. Tapi gue juga nggak bisa kontrol, nggak ada contekan itu. Iya. Iya kan? And with great traveling, it takes lots of jet lag gitu. Yeah. Itu sesuatu yang it's human nature to feel that gitu. Nggak pernah ada contekan. Yeah. Sampai akhirnya ada. Ada. Do you use it? How is it for you gitu? Gini, kalau kita jet lag itu problemnya kita disorientasi. Kapan matahari, kapan bulan, kapan tengah hari, itu kita nggak bisa tahu. Let's say, waktu itu gue pertama kali rally Amerika. Ya kan, I'm so excited, gila gue rally Amerika gitu kan, set gitu. Jam 12 malam sampai jam 6 gue berdiri. Ini besok balapan nih gimana, sampai jam 12 siang gue tidur gitu. Jadi dengan adanya feature kayak gini, gue tuh juga nggak nyangka kok bisa ada feature kayak begini. Karena kan lu jadi tahu gitu. Walaupun dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidup, lu nggak bisa nyuruh, tapi kan dia bisa menginformasikan, hey, ini waktu lagi begini, suggestionnya adalah begini, lu mendingan tidur deh. Lu mendingan tahu diri deh dalam tanda kutip kan. Karena kan nggak pernah ada yang remind kita, dan apalagi kalau gue traveling, rata-rata gue traveling selalu sendiri. Gue bisa jumping around like kangaroos ke beberapa negara dalam waktu yang cukup dekat satu sama lain. Jadi ya, ini ya very advanced, helpful, very advanced, very full of surprises. That's right. Do you wish that you travel more nowadays? Iya tidak. Iya tidak. Gua traveling oke. Tapi nggak traveling pun juga nggak craving gue sekarang. Gitu, karena I saw a lot gitu. Jadi kalau gue ditanya gue udah pernah kemana aja, jujur gue lupa. Karena gitu kan, kadang-kadang kalau lu mindsetnya ketika lu pergi untuk traveling bisnis sama lu traveling sama jalan-jalan, itu dua traveling yang sangat beda. Orang selalu bilang, wah enak banget ya lu terbang sini. Oke, mau tukeran tempat duduknya. Gue lebih baik tukeran tempat tidurnya daripada tempat duduknya. Karena enakan tidur. Tapi ya gue udah ngelihat dunia cukup banyak. Gue punya pengalaman yang banyak. Makanya tadi lo awal bicara gitu, kenapa gue bisa public speaking? Karena gue udah ngelihat dunia gitu. Ketika orang banyak ngomong tentang dunia, gue nggak banyak ngomong, tapi gue bisa menginspirasi orang untuk melihat dunia. Lo bilang mobil lo bukan alat. Mobil lo adalah pendamping ya kalau Iya dong, partner gue tuh. Partner lo sempat lo singkirkan cukup lama waktu itu. Iya. Karena keluarga. Enggak. Atau gimana? Domainnya dirubah. Tetap mobil tapi domainnya dirubah. Kalau waktu itu gue traveling 1 tahun itu gue balapan 7-8 kali ke luar negeri. Asia Pacific Rally Championship tuh gue berangkat ke Australia, New Zealand, New Caledonia, Jepang, Cina, Thailand, Malaysia, Indonesia. Ya, 8 negara setiap tahun selama 7 tahun berturut-turut. Jadi lu bisa bayangin tak gitu. And then when I moved to WRC, I moved to 8 countries di Eropa. Waktu gue rally di Amerika, gue pergi ke 6 state Amerika yang berbeda dan selalu pulang ke Indonesia setiap bulan. Ya. Gila. Itu berat. Amerika tuh berat tuh. Itu untuk traveling. Jadi kalau ditanyain, lu wish gue mau traveling kemana? Go with the flow aja. If I have to travel, I travel. Iya, tapi ada fasenya lo berhenti karena fokus dengan keluarga ya? Iya, yang tadi gue bilang, karena ketika itu gue Asia Pacific Rally Championship fokusnya rally,
ketika gue menikah dan pingin punya anak, akhirnya gue bilang gue stop ke luar negeri, gue fokus untuk ngegedein 5 tahun dalam hidup anak gue supaya gue lebih sering ada. Jadi gue travelingnya lebih ke domestik dibandingin ke luar negeri. Gitu. Dia balance aja gitu. Dan ketika waktu itu gue mainannya rally, gue akhirnya ke Indonesia speed off-road. Jadi ya beda mainan aja, beda game, tetap mobil, tapi bukan rally. Jadi kalau ditanya, waktu itu 2021 mulai rally lagi setelah 10 tahun, iya rally-nya 10 tahun. Tapi balapan sih selalu ada, cuman ya beda aja genre-nya. How do you want this to end? There is no light at the end of the tunnel ya. Nggak ada, ujungnya gue nggak tahu nggak ada di mana. Kalau untuk rally-nya sendiri di negara ini? Ya. Idealnya deh selama lo masih hidup nanti. Kenapa? Lo mau rally di Indonesia seperti apa? Gua pengen rally di Indonesia juara 1 sampai 10 mereka pukul-pukulan secara kompetitif, bukan juara 1 dan 2 doang. Jadi ya gue harus menciptakan 10 orang yang kompetitif. Itu baru gue masuk. Wow. How close are we to there? Ya, maybe 3 corners away. 3 corners away. tapi cornernya Vegas jadi jauh. Iya, 3 corners away itu maksudnya ke kiri, ke kanan sama lurus. Jadi kayak nggak ada ujungnya kan. Nggak ada ujungnya. Segitiga. Iya. Well, Mas Rifat, thank you for doing this. Sama-sama. It's a pleasure. Yeah. Anything else you want to add? Anything else? Jadi at the end of the day, yang harus kita lakukan sebetulnya ya dengan semua obrolan ini adalah no matter who you are, just do everything with your passion. Gitu. Tapi kalau bicara masalah apa yang sedang attach sama kita hari ini, jam adalah spending, I don't think so. You choose the right watch is an investment. Dan investasi itu pasti akan bisa lo balikin dari kepuasan ketika lo mau memakainya, bukan dari looknya. Karena semua orang bisa jual kecap lah, looknya bagus, looknya ini gitu. Iya, tapi durability, reliability, and then yang penting satu lagi adalah ya bermanfaat nggak buat lo. Gitu. Karena ada terlalu banyak yang dijual itu sebetulnya feature yang nggak kita butuh. Gitu. Gua loyal. Lo bayangin aja, ya 935 udah jadi 945, udah jadi 955, udah jadi yang lain. Gue tetap pakai 935 karena gue senang main dan gue loyal. Tapi berhubung dia black and white, terus hari ini ada yang ini, wow bagus sekali. Jadi terima kasih banyak Garmin. Terima kasih banyak. Sudah sponsorin, sudah support video ini. Gue makanya dari tadi gini terus, gue nggak lihat jam gue. Thank you so much for doing this. Thank you. Sama-sama, no worries.